Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua pendengar podcast Sri Kandi Potsa. Nah, hari ini saya Lukman ya. Hari ini udah datang ke champion Sri Kandi Sumatera ya, Bulana ya. Kalana sebagiannya. Assalamualaikum Elektrizen. Ya, kita tuh udah lama nggak ketemu sama pendengar Elektrizennya Potsa ya, Kalana ya. Dan Kira-kira sangat hari ini rindu kita rasanya. asiknya ngobrolnya tentang apa nih, Kalana? Kita hari ini bakal bicarain ya, diskusiin mengenai fitrah, pendidikan yang berbasis fitrah. Berbasis fitrah. Ini kan karena ini Potsa, Ya. ya pasti nggak jauh-jauh dari hal-hal yang berbau pendidikan. Bau pendidikan. Dan sudah hadir nih di antara kita para praktisi pendidikan nih Bang Lukman. Berarti narasumber yang tepat dan narasumber yang hebat. Ya mungkin kita minta diperkenalkan langsung ya, Kalana ya. Iya. Mungkin dari sebelah sana ada siapa nih? Ayo. Ya, baik, terima kasih Pak Rukman. Ya, Assalamualaikum, selamat siang Elektrizen. Saya Esti Wulansari, praktisi pendidikan berbasis fitrah dan pengelola sekolah inklusi Aceh Flexi School. Bu Esti ya. Kalau di sini kita Kak karena di Sri Kandi kita manggilnya Kak gitu ya. Iya, Kak Sebenarnya Esti. adik juga boleh Pak. Semangatnya ya, Mas. Kita masih kayak adik-adik. Oke, yang sebelah saya langsung nih. Ayo, ada siapa nih? Kak apa nih? Halo, selamat siang. Perkenalkan, saya Herunisa. Biasa teman-teman sepanya Nisa. Ya. Saya pengelola sekaligus guru di PKBM Inklusi Aceh Flexi School. Oh, Oke. jadi dua-duanya berarti panggilnya Kak Nisa, Kak Esti dua-duanya dari sekolah inklusi ya. Benar. Nah, kita enaknya bahas apa nih Kak Lana kalau tentang inklusi berbasis fitrah lagi ya? Karena kita hari ini kan bicara mengenai pendidikan dan juga kasih sayang tentunya ya, kasih sayang bunda. Dan di sini sudah ada Kak Nisa dan Kak Esti yang saya lihat memang kalau Kak Esti ini memang sangat idaman sekali, kalau apalagi kalau dibilang kan saya guru, apalagi guru PAUD. Ya, guru PAUD ya. Tapi ini bukan guru PAUD ya, guru sekolah inklusi. Sekolah inklusi. Ya. Nanti kita bakal tahu juga sebenarnya apa ya yang diajarkan di sekolah inklusi. Dan karena kita akan bicara mengenai kasih sayang bunda dan fitrah kasih sayang itu sendiri, ini perlu nih dari praktisi menjelaskan dulu nih. Sebenarnya saya juga bunda, saya punya 3 anak. Apakah sebenarnya saya sudah punya fitrah yang seperti diharapkan itu Kak Esti? Ya, Karena kalau cerita bunda anak nih lagi viral juga ya Kak Lana ya. Ya. Jadi banyak lagi viral-viral kayak mana kasih sayang seorang ibu tuh mempengaruhi perkembangan anaknya gitu. Mungkin juga bisa kita bahas itu juga ya Kak Lana ya. Ya pastilah, pokoknya kita bakal banyak mengkaji itu ya, mendalami itu dari para praktisi. Oke, siap. Mungkin seperti itu ya, untuk pertanyaan atau diskusi awal, sebenarnya berbasis fitrah itu sendiri pendidikannya seperti apa itu Kak? Oke, baik. Fitrah itu sendiri kan sebenarnya sudah ada ya. Setiap kita punya potensi fitrah. Jadi kalau selama ini kita mengenal tabula rasa ya kan, bahwa setiap manusia itu lahir dengan kertas putih, itu sebenarnya kurang tepat gitu ya. Apalagi kita yang terlahir selaku muslim, sebetulnya setiap manusia itu lahir sudah punya potensi fitrah. Jadi sudah plus nih. Sudah plus gitu, jadi nggak ada minusnya sebetulnya. Setiap manusia itu punya potensi fitrah. Dan kalau kita bicara ibu, setiap ibu itu punya potensi fitrah kasih sayang. Apalagi ibu adalah manusia yang pertama yang maksudnya berinteraksi dengan janin dalam kandungan gitu. Jadi apa yang dirasakan si ibu, apa yang dialami si ibu, itu pasti langsung terkoneksi ke si janin tersebut. Makanya kan kalau dalam Islam kan ibumu jauh lebih, ya kan 3 kali gitu. Jadi yang namanya seorang ibu pasti tidak jauh dari potensi fitrah kasih sayang kepada anak-anaknya gitu, Dana. Jadi nggak ada ibu yang dibilang si ibu ini kok tega gitu, nggak ada ya? Durhaka gitu ya. Karena kan katanya ada anak durhaka, berarti ada ibu durhaka gitu ya. Ada nggak tuh Mbak? Ibu durhaka gitu ya. Ya sebenarnya gini, setiap kita juga kan pada dasarnya sebenarnya Allah ciptakan sebagai manusia yang baik. Hanya saja kan pengalaman, kondisi, ya kan, kemudian juga setiap orang bisa jadi berbeda pengalaman hidupnya, perjalanan hidupnya. Potensi tadi yang sudah plus itu tadi bisa jadi berangkat ke 0 atau berangkat ke minus gitu kan. Setiap pasti punya proses yang berbeda, punya path yang berbeda, jejak yang berbeda, dan kita tidak tahu nih sudah di titik keberapa kita sekarang gitu ya. Jadi kalau yang dibilang ada nggak ibu durhaka? Ada. Ada. Kenapa gitu kan? seperti itu? Iya ada, karena kan bagaimanapun seorang ibu itu seharusnya kan dia bisa untuk menjadi madrasatul ula, ya kan, madrasah pertama yang seharusnya bisa mendidik seorang anak dari rumah gitu ya. Bahkan kita bisa mendidik anak kita tuh dari rahim. Anak-anak kita tuh sudah mulai bisa mendengar sejak
masih janin gitu. Dan harusnya pendidikan itu dari mulai kita hamil itu bagaimana caranya kita ngajak ngobrol, ya kan? Kemudian kita memastikan bahwa apa yang dia dapat itu adalah hal-hal yang baik, termasuk ucapan yang baik, ya kan, rasa perilaku kita yang baik. Nah kan kita tidak tahu nih, setiap ibu punya perjalanan yang berbeda. Kadang mungkin seorang ibu itu sedang dalam proses yang ya bagaimana lah gitu ya, perjalanan hidup yang bagaimana gitu. Mungkin kondisi emosinya tidak stabil, ya kan, atau sedang dalam kondisi ekonomi yang sulit, kita tidak tahu gitu ya. Tapi seorang ibu yang memiliki stabilan emosi, dia bisa meregulasi apa yang dia rasa sehingga si janin tetap mendapatkan rasa nyaman, rasa aman dalam kandungan gitu. Hanya saja setiap orang punya regulasi yang berbeda sehingga pesan yang diterima si janin juga berbeda-beda, maka ketika lahir setiap anak juga membawa kondisi yang berbeda gitu. Walaupun tetap punya potensi dan punya fitrah yang Allah kasih, tapi kembali kepada orang per orang, anak per anak, kondisinya pasti berbeda. Nah, ini kayaknya kalau pertanyaan ini cocoknya buat Kak Nisa nih, karena Kak Nisa belum jadi ibu. Iya, baru teori Bu. Kayaknya udah disampaikan sama Kak Esti. Iya. Menurut Kak Nisa, persiapan apa sih yang harus dimiliki oleh seorang wanita Iya, untuk sebelum jadi ibu yang apakah harus minum susu tertentu? Atau gimana ya? Ya persiapan untuk menjadi ibu. Karena saya percaya bahwa setiap perempuan itu ada namanya rahim. Rahim itu kalau kita tinjau itu kan nama-nama Allah di Al-Quran ya. Ini pengennya Bang ya tadi. boleh, apa aja boleh. Gitu. Iya. Iya, ada rahim ya, penyayang gitu. Nah, fitrahnya perlu penyayang. Jadi sebelum menjadi ibu, kita perlu melatih diri untuk lebih penyayang terhadap sesuatu. Ke anak misalnya, ke hewan, ke tumbuhan, itu semuanya. Nah, sebenarnya Suami lebih-lebih. Iya, Iya, tapi itu suami harus. sendiri ya. Kalau diambil orang ampun juga. Suami sendiri. Iya benar. Nah Iya. kita juga tahu ya kalau misalnya perempuan itu adalah didesain Allah untuk mengandung, menyusui, itu butuh ilmu. Betul. Iya, jadi perempuan itu harus pinter, harus cerdas dalam mengasuh anak. Karena kita yang mengandung, kan nggak mungkin kita cuma ngandung aja, terus yang nyusunya orang lain. Memang ada kisahnya yang untuk nyusu Ibu kesusuan. Iya, tapi alangkah bagusnya itu kita sendiri. Nah, bahkan untuk hamil aja seperti Umi Yasi bilang ada dialog dengan janin. Jadi dialog apa sih? Dialog seperti apa sih yang bagus untuk janin? Itu juga aku tuh harus belajar. Jadi saya percaya ya, karena saya belum menikah, jadi saya belum tahu nih rasanya hamil, rasanya menyusui. Ya, dan jangan penasaran dulu gitu ya. Nikah aja dulu ya Kak Lana ya. Nah, Bu Esti kalau tadi Kak Esti tadi udah cerita Bu Lana ya, peran ibu ya. Nah, berhubung saya seorang bapak nih ya kan. Iya. Nah, kira-kira peran suami atau peran bapak dalam tumbuh kembang anak itu seperti apa? Iya, kalau Kalau tadi kan ibu, bapak nomor 4 gitu ya. betul. Nah, kalau bapak itu gimana Kak Esti? Ini nggak mau minta tinggal. Iya. Tapi boleh, memang bagus lah, karena gini, yang namanya laki-laki pasti memiliki perannya sendiri gitu ya. Kalau dalam pendidikan berbasis fitrah ada namanya fitrah ayah dan bunda. Nah ini bukan untuk saling meniadakan, tapi justru untuk saling berkolaborasi, Saling melengkapi. Iya, Iya. saling melengkapi. Karena kenapa? Perempuan tidak mungkin tanpa adanya laki-laki, juga demikian. Laki-laki juga tidak mungkin tanpa adanya perempuan. Jadi masing-masing paham fitrahnya apa, tugas fungsinya apa gitu ya, dan masing-masing berjalan sesuai perannya. Insya Allah anak yang dihasilkan dari atas laki-laki dan perempuan ini, dia akan bisa dibersamai gitu dengan adanya fitrah ayah dan fitrah bunda. Nah kan persoalannya sekarang kan banyak laki-laki yang tidak terpanggil ya. Makanya Indonesia kan jadi the fatherless country. Iya, kan? benar. Negara yang Maksudnya memang jadi kebanyakan si mandor. bapak kemana aja gitu ya. Tapi Pak Lukman alhamdulillah beliau terpanggil gitu. Iya. Karena kebanyakan kan ayah itu merasa bahwa ketika saya sudah mencari nafkah itu selesai. Gitu. Padahal tugas pokok fungsi ayah di keluarga itu bukan hanya sekedar mencari nafkah gitu. Nah, jadi para ayah wajib dengar nih podcast Iya. Sri Kandi hari ini nih ya. Ada nggak Bu, misalnya Kak Esti, misalnya contohnya mungkin di-spill sedikit ya, bagaimana kalau seandainya tidak ada kolaborasi dalam mendidik dan membesarkan anak itu sebenarnya apa yang bisa terjadi Ya, gitu mungkin terhadap experience-nya Kak Esti nih, Iya, biasa ada nggak, jumpai anak-anak yang gitu ya Kak Lana ya mungkin ya. Iya. Banyak sih sebenarnya, banyak kasus gitu ya. Termasuk kalau kita bicara secara fisik, gangguan tumbuh kembang juga bisa terjadi. Gitu. Kenapa? Karena 6 aspek perkembangan anak itu butuh kehadiran ayah dan bunda. Gitu. Termasuk bagaimana kesiapan mental dia dalam menghadapi dunia.
gitu. Ini kan peran ayah gitu. Kenapa? Karena di dunia itu kita butuh untuk menjadi sosok yang ini kan bisa apa ya ibaratnya mengkondisikan dengan segala situasi dan kondisi. Kan bukan dunia yang menyesuaikan dengan saya kan, tapi saya yang harus bisa menyesuaikan diri dengan dunia. Itu cocok kali dengan salah satu atasan saya, Bu. Quotes-nya itulah keraslah dengan dunia maka dunia akan melunak kepadamu. Ya, ini orangnya. Gitu ya Kak Lana ya. Oke, jadi kan saya ini pengen seperti ini. Ini saya melihat nih kalau seperti ini kan Kak Nisa udah berpikir-pikir sebenarnya tipe suami seperti apa ya. Tapi jangan jadi takut ya, jangan jadi takut ya Bu Esti ya. Harus di-spill sedikit ya. Nah, kalau Kak Esti ngomong seperti itu harus ada peran, bagi peran nih menurut Kak Nisa nih tipe seperti apa suaminya ini nanti nih. Jangan cuma ganteng atau apa ya Bu Lana ya, Kak Lana ya. Itu ya berarti ya. Ya karena sejauh ini saya belajar dari pengalaman di sekolah ya, maksudnya memang ada beberapa anak yang fatherless gitu ya, yang orang tua tidak ikut hadir, sosok ayahnya itu tidak hadir dalam proses pertumbuhan dan perkembangan si anak, sehingga perempuan khususnya kurangnya percaya diri, insecure, itu saya sangat, ya Allah itu sangat menyedihkan ya, karena sesama perempuan kan punya feeling tadi ya, punya sensitivitas kayak gitu. Jadi ketika saya melihat ada siswa saya yang dia perempuannya kurang percaya diri, itu karena memang tidak ada hadirnya sosok ayah. Nah, kalau saya pribadi saya pengen cari laki-laki, boleh nih ya di-spill. boleh ya, bebas ya. Cowok yang smart lah, yang memang dia itu paham akan keberlangsungan hidupnya seperti apa, nggak cuma cari uang, karena hidup kalau cuma cari uang meninggal ya selesai. Tapi kan hidup harus ada bisa nyimpan uang maksudnya. Cari uang sebanyak-banyaknya boleh, tapi harus dibawa mati juga. Ya, ada amalan ya. Bisa dibawa mati kan, berarti investasinya harus abadi nih. Iya, harus berjariah gitu. Bahkan mendidik anak itu kan bagian dari pahala jariah. Bayangin kalau misalnya anak tumbuh kembang, bapaknya meninggal, tidak ada yang mendoakan, itu gimana tuh konsepnya? Iya. Karena kan sesungguhnya pahala jariah itu untuk anak. Itu yang saya pahami ya, karena 2 tahun yang lalu saya meninggal orang tua, dua-duanya sudah tidak ada. Saya sangat terima kasih kepada mereka karena mereka mensuplai kepada saya bahwa saya tidak meninggalkan banyak harta, tapi saya ingin meninggalkan banyak pengalaman dan knowledge kepada kalian. Jadi saya hari ini sangat merasa bahwa setiap saya sholat, saya teringat, oh ternyata saya bisa baca doa sholat dari orang tua saya bisa ngaji dari orang tua itu saya. Yang jadi amalan jariahnya gitu ya. Iya benar. Dan jujur peran ayah kepada saya hampir 80%. Jadi saya support. Ibu saya itu meninggal dari saya kecil. Iya, jadi saya disupport. Berarti tidak benar ya paradigma masyarakat kalau misalnya lebih bagus, bukan lebih bagus sih, anak yang meninggal ibu itu akan sedikit kacau dalam pendidikannya daripada anak yang meninggal ayah. Ini ternyata merusak paradigma itu ya, maksudnya tidak benar ya? Iya, itu kembali lagi kepada tadi ya, ya saya melihat bahwa ayah saya tuh sosok yang ideal banget gitu. Ya beliau ayah plus ibu gitu, beliau bisa masak, bisa nyuci. Artinya bisa memberikan kasih sayang full ya? Iya, walaupun ada posisi bisa digantikan oleh ibu, ada memang karena kita perempuan ya, bapak ya ibu ya, yang pernah kita ada mengalami ya menstruasi, mungkin kan kita pengen curhat nih sakit perut. Oh ya, seorang papa nggak bisa ngerasain gimana sih rasa sakit perut gitu. Tapi beliau berusaha buat, oke nggak apa-apa kita belikan obat, maunya diapain gitu. Tapi saya percaya saya sampai di titik ini, maksudnya saya sampai bisa selesai kuliah itu juga support dari orang tua saya, ayah gitu. Beliau sempat bilang bahwa ilmu akan mengantarmu kepada cahaya. Kalau soal harta, kalau kamu tidak bisa kelola itu habis. Jadi hari ini saya percaya, oh ternyata terima kasih ayah, terima kasih ibu atas dorongannya, sokongannya sangat luar biasa. Jujur kalau soal pintar saya nggak bisa Pak, saya orangnya bukan yang kompetitif banget gitu kayak teman-teman saya. Saya orangnya ya udah berjalan seiring berjalannya waktu saja. Gimana Bang Lukman? Masih mau nyetok toko, kontrakan? Iya. Boleh banget sih. Karena ternyata warisan ilmu dan agama yang paling utama nih Bang Lukman. Benar. Bukan rumah kontrakan. Boleh juga sebenarnya. Padahal sebenarnya ini mau nyatakan untuk Kak Lana sendiri nih. Kan nggak apa-apa
nanti rumah tokonya ada sebagian yang diwakafkan. Iya. Jadi kan hartanya abadi untuk akhirat. Kan tadi konteksnya ya. adalah cari uang harus sebanyak-banyaknya sampai tapi bisa dibawa pulang. Iya, bisa dibawa pulang ke sana. Ke kampung Betul. akhirat. Oke, mungkin ini Setuju, lagi lah. setuju. Bang Lukman, ada yang mau ditanyakan? Cukup bulan Nah, kita kembali ke fitrah Iya, kasih iya. sayang Oke. bunda, karena tadi ibumu dan ayahmu Iya. kan gitu ya. Nah sebenarnya Kak, kalau seorang bunda, apalagi misalnya kayak kita wanita pekerja gitu ya, atau misalnya tidak bisa kesehariannya itu 24 jam dengan anak, sebenarnya apakah yang dipentingkan kualitas atau kuantitas waktu gitu ya? Bagaimana nih? Iya, sebenarnya gini ya. Kita nggak menafikan setiap perempuan bekerja itu berarti dia ibu yang tidak baik, enggak gitu ya. Tadi bagaimanapun perempuan itu butuh laki-laki dan laki-laki butuh perempuan. Apalagi kalau sudah menikah, ada dalam satu payung yang namanya rumah tangga, keluarga, maka harus ada pembagian peran di situ. Maka ketika si ibu tidak bisa, si bapak harus lebih maju dan terlibat gitu ya. Kenapa? Karena si anak butuh dual supply. Fitrah maskulinitas dan fitrah feminitas dia perlu. Fitrah maskulinitas tadi Nisa sudah spill sedikit bahwa anak-anak yang kekurangan vitamin A dia akan tumbuh menjadi anak yang kurang percaya diri. Gitu. Fitrah feminitas dia akan mendapatkan bahasa rasa, bahasa kasih sayang dari ibunya. Dia belajar menjadi manusia yang berempati, kasih sayang ya kan kepada manusia lainnya. Tapi kadang fitrah ibu juga tidak tumbuh dengan baik. Kenapa? Karena pengalaman hidup, perjalanan hidup setiap orang yang berbeda tadi, sehingga ada fitrah-fitrah yang mungkin tersimpangkan. Gitu. Seorang perempuan seharusnya dia adalah makhluk yang lemah lembut yang kaya rasa. Jadi ketika si laki-laki bermainnya logika, maka perempuan adalah makhluk rasa. Bermainnya feeling. Iya, bermainnya di rasa. Gitu. Makanya si anak itu mendapatkan lengkap. Gitu. Kecuali kalau si ibu kemudian mendapatkan perjalanan hidup yang berat, tegas, pasti ini kan mengubah fitrah dia gitu ya, mengubah fitrahnya. Mungkin jadi perempuan yang mandiri. Makanya kan ada tuh apa itu independent woman gitu ya. Fitrah perempuan itu sebetulnya seindependen apapun dia pasti butuh seorang laki-laki. Butuh sandaran. Waduh, Kak Nisa sudah butuh sandaran. Iya. Iya. Mana tuh pulang podcast ini langsung ada ya yang nonton, ya Bu ya, mungkin tertarik ya. Boleh menjumpai saya kan. Pahala masjidnya dibagi-bagi lah Bu Esti. Ya. Di Aceh Flexi School. Ada Francisco. Nanti alamatnya tertera di description ya. Oke. Oke. Berarti Jadi, gimana nih kesimpulannya nih? Jadi kalau untuk pesan terakhir lah dari obrolan kita nih untuk para ayah ibu dan mungkin juga kan nggak semuanya seberuntung ayah ibu yang punya anak ini ya, termasuk yang nggak punya anak mungkin ada nggak Bu pesan-pesan juga Bu bahwa mungkin ada yang mungkin jadi ayah angkat, ayah ibu angkat gitu ya, ayah sambung ya, mungkin ada dari Bu Esti, Kak Esti lah, Kak Esti. Ayah apa ya? Iya, setiap kita sebenarnya kan yang namanya manusia itu kan berasal dari rahim ya. Tadi seperti Nisa sampaikan, rahim itu kan kasih sayang, ya kan, rahmatnya Allah gitu ya. Jadi bagaimanapun setiap kita itu punya potensi fitrah, punya potensi kasih sayang kepada setiap manusia lainnya, walaupun dia dari asalnya kandung ataupun tidak kandung. Makanya tidak bersoal dia apakah ibu tiri, tapi selama dia bisa mengakses fitrahnya lurus gitu ya, tidak tersimpangkan, insya Allah dia adalah manusia yang penuh rasa kasih sayang. Seharusnya. Hanya saja tadi banyak hal yang akhirnya menyimpangkan kita dari fitrah kita. Jadi tergantung kepada kita nih, ya kan? Apakah kita mau tetap berpegang lurus pada fitrah yang sudah Allah ciptakan, atau kita mau membiarkan kondisi menyimpangkan kita. Tapi yang perlu kita ingat, mintalah fatwa pada hatimu terhadap segala sesuatunya. Karena kalau akal bisa mengatakan sesuatu yang berbeda, ya kan, pasti hitungannya untung rugi sebagai manusia. Ketika aku mengambil itu, apa untung ruginya? Dengar kata hatimu. Tapi kalau hati nurani itu tidak akan pernah salah, karena itu dekat dengan yang namanya kasih sayang, apalagi panduan dari Allah, insya Allah. Nah, itu kata kuncinya Kak Lana ya. Dekat dengan hati ya. Oke, mungkin nih Kak Lana. Ya, sepertinya sudah selesai ya podcast kita hari ini ya. Seru. Sudah banyak sekali ya Iya. insight yang didapat dari dua kakak ini. Yang Berdasarkan mudah-mudahan- experience ya Kak Lana benar, ya. yang berdasarkan experience dan berdasarkan apa yang dilihat ya. Mungkin karena Kak Nisa kan belum menjadi seorang ibu dan wannabe. Iya, gitu dan ya. mudah-mudahan podcast ini bisa menjadi penenang buat ibu-ibu yang bekerja nih ya Kak Lana ya. Dan begitu
begitu juga dengan ayah-ayah yang masih fatherless tadi mungkin bisa tergugah nih ya. Pulang kembali ke rumah. Pulang, Karena iya, yang iya. dibutuhkan bukan transferan, ya kan? Transferan nomor 2 kali Bukan ya. hanya transferan, Oh, tapi juga gitu. butuh kasih sayang. Benar. Jadi selain kasih uang, kasih sayang juga. Oh gitu. Oke, Bang Lukman. Oke, karena hari ini udah seru sekali ya para elektrizen. Mudah-mudahan dengan podcast ikan ini bisa membuat kita semua menjadi inspirasi ya dari obrolan kita hari ini ya. Memberikan dan tentunya menjadi ayah dan ibu yang lebih baik Benar lagi. sekali. Mudah-mudahan nanti kita bisa bahas lagi tema-tema menarik di podcast Rikandi. Hari ini kami pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.